Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam sebuah persekutuan yang indah untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami masih dapat menikmati udara yang segar, pagi yang indah, dalam cuaca yang baik, dan kami boleh bangun dari tidur kami tanpa kurang suatu apapun juga. Semua itu karena berkat dan kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Karena itu terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami juga bersyukur boleh bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari Tuhan berkati hati dan pikiran kami Bapa, agar hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 12, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, konteks nas ini adalah bahwa para rasul memiliki pengharapan kepada Kristus sehingga mereka dengan semangat di dalam memberitakan Injil, melangkah ke depan, tidak mundur ke belakang, tetapi terus bersemangat maju dan maju untuk memberitakan berita keselamatan itu kepada setiap orang. Karena mereka memiliki pengharapan yang hidup, yaitu bahwa Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus melalui Roh-Nya yang kudus memberikan kekuatan, menyertai dan memberkati mereka. Itulah yang diyakini oleh para rasul dalam seluruh dimensi pelayanan mereka. Karena itu dalam konteks yang seperti ini juga kita ingin melihat di dalam kehidupan kita bagaimana Roh Tuhan juga membuat kita mampu melangkah ke depan, tidak mundur ke belakang dalam suatu iman pengharapan yang hidup kepada Tuhan di dalam tugas pelayanan yang kita lakukan, dalam tugas dan panggilan kita untuk memberitakan kemuliaan, memberitakan keselamatan, memberitakan Injil kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan atas masa depan. Sebagaimana Dia adalah Tuhan atas masa lalu kita. Tuhan ingin kita melangkah sesuai dengan tujuannya, yaitu tujuan Tuhan. Karena itu, Tuhan memberikan visi panggilan surgawinya. Hal itu dialami oleh Rasul Paulus misalnya. Saat Tuhan Yesus menjumpainya dalam perjalanan ke Damsyik. Bagi Paulus pribadi, sejak menerima visi panggilan surgawi, hidupnya menjadi berubah. Intinya adalah bahwa Tuhan menghendaki Paulus bergerak ke depan, moving forward, melangkah ke depan, bahkan berlari dalam perlombaan yang ada
di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak ingin Paulus tentunya meratapi kebodohan masa lalunya dalam semangat Yudaismenya. Tetapi Tuhan pasti ingin Paulus bersikap benar terhadap perlombaan yang terjadi. Yaitu bagaimana Paulus di dalam visi panggilan surgawinya taat, bereaksi positif, dan terus mempersaksikan berita Injil keselamatan itu kepada setiap orang. Paulus bahkan pernah berkata bahwa kepada visi panggilan surgawi itu tidak pernah aku tidak taat. Itu dikatakan oleh Paulus dalam Kisah Rasul 26 ayat 19. Dan benar bahwa Paulus taat kepada tugas panggilannya. Panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu Paulus mengatakan, saya mengambil contoh Paulus di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, karena memang ini adalah konteks di mana para rasul bertindak dengan penuh keberanian di masa jemaat mula-mula di dalam pemberitaan Injil itu. Tentu saja tidak sama keadaan pada zaman itu dengan sekarang. Pada zaman itu, para rasul dikejar-kejar oleh orang-orang yang membenci kekristenan itu sendiri. Bahkan mereka ingin dibunuh. Setiap orang yang beragama Kristen ditangkap, lalu dipenjarakan, dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh. Tetapi para rasul itu bertindak dengan penuh keberanian karena Roh Tuhan yang memimpin mereka, sehingga mereka tetap di dalam pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Karena itu saya mengambil contoh di sini adalah Rasul Paulus di dalam tindakan-tindakannya yang penuh keberanian di dalam memberitakan Injil. Kembali lagi kepada satu hal yang dikatakan oleh Paulus, yaitu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikatakannya di dalam Filipi 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dia memiliki pengharapan yang demikian kuat, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, mahkota kemenangan. Dan dia yakin Tuhan pasti akan menyertainya. Itu sebabnya Paulus dan rekan-rekannya para rasul dan murid-murid Yesus seperti Petrus dan yang lainnya bertindak dengan penuh keberanian, tidak gentar. Apa tujuan dari orang-orang percaya atau katakanlah pada waktu itu para rasul di dalam melangkah ke depan bertindak dengan penuh keberanian? Apa sebenarnya tujuannya kita harus moving forward atau melangkah ke depan, bertindak dengan penuh keberanian? Yaitu, it is the way to glorify the Lord. Untuk melanjutkan kehidupan kekristenan kita supaya berhasil dan memuliakan Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara. Tujuan kita bertindak melangkah ke depan dengan penuh keberanian agar nama Tuhan dipermuliakan. Tentunya untuk melangkah ke depan tidak mudah. Bahwa maju melangkah ke depan tentu walaupun bersama Tuhan Yesus tidak serta-merta
semuanya berjalan dengan mulus. Semuanya berjalan dengan baik. Kita kadang-kadang mungkin bisa terluka. Bahkan mungkin di tengah-tengah perjalanan kita melangkah ke depan, kita tidak berani melangkah untuk melanjutkan langkah kita itu. Tetapi dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan, maka kita berani untuk keluar dan menetapkan langkah kita, sekalipun kadang-kadang mungkin kita takut atau lemah untuk terus melangkah, tetapi kita melalui kuasa Roh Kudus dimampukan oleh Tuhan untuk dapat tetap melangkah dengan penuh keberanian di dalam memberitakan firman Tuhan. It's the risky selection, yaitu bahwa pilihan itu beresiko. Melangkah ke depan berarti kita siap untuk mengambil resiko. Tapi memang resiko harus dihadapi. Hidup tidak selalu menyediakan jalan indah dan gampang. Tetapi kita tidak bisa tunggu dulu. Kita katakan semua menjadi baik dulu baru kita berani melangkah. Itu salah Bapak Ibu Saudara-saudara, karena tidak ada yang selalu ready atau siap. Kita terlebih dahulu harus berani mengambil resiko. Tidak cuma menunggu. Situasi ideal tidak selalu ada, bahkan jarang ada. Kalau kita bilang, ya udah kita diam dulu, tunggulah, aku mau melayani, ntar dulu, tunggu semua siap. Diam juga beresiko, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kalau kita diam saja pun, ternyata kita belum melakukan apa-apa, itu juga resiko. Tiba-tiba Tuhan sudah memanggil kita belum melayani, kita belum mempersaksikan iman kita, belum mempersaksikan berita keselamatan itu, tugas panggilan kita belum kita lakukan, itu juga resiko. Sekalipun melangkah maju, hidup dalam perjalanan dengan Tuhan ada resiko. Semuanya ada resiko. Tetapi pilihan yang paling benar adalah bahwa kita tetap melangkah dengan penuh keberanian untuk memberitakan Injil, karena Tuhan pasti menyediakan penyertaan dan pertolongannya selama kita dalam perjalanan memberitakan Injil keselamatan itu. Asalkan kita tetap hidup di dalam iman dan percaya yang sungguh. It is the race to the finish line. Melangkah maju adalah suatu perlombaan panjang menuju garis akhir. Jika kita mampu, bahkan jangan cuma melangkah, melainkan berlari. Kita tidak perlu takut untuk terjatuh, karena kita mungkin tersandung saat melangkah berlari ke depan, bahkan terjerembab. Tetapi sepanjang perjalanan perlombaan, Tuhan pasti akan menyertai kita seperti yang selalu dilakukan oleh Tuhan untuk setiap orang yang sungguh percaya kepadanya, kasih-Nya yang besar kepada kita. Selamat menyelesaikan perlombaan, selamat melayani, selamat bertindak dengan penuh keberanian di dalam memberitakan Injil, karena kita memiliki pengharapan hidup senantiasa kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kasih-Mu menyertai kami Bapa di dalam seluruh pelayanan kami, di dalam memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Kasih Tuhan menyertai kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.